Saya bilang ambil aja Pak, ambil gitu loh. Bapak itu nggak mau. Nggak mau. Dia bukan tipe yang manfaatin ya. Tipenya emang benar orang baik sih Bapak itu, orang baik banget. Dia ngambil hanya ambil yang dia mau sama untuk ibunya aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari Mavera buat semua para netizen Indonesia yang baik hati, yang selalu membantu orang lain untuk menuju kebaikan. Re, hari ini kita mau kemana, Re? Jadi kemarin kita ada ketemu bapak-bapak. Mak, coba Mak, cerita, aku takut salah. Jadi nanti Abi harus tahu ya. Jadi pelajaran hidup terbesar manusia itu cuma satu, harus melihat yang ke bawah. Jangan nengoknya ke atas. Jadi kita kalau bisa pakai ilmu padi, semakin tinggi semakin merunduk. Gitu, Bi. Benar nggak, Bi? Benar. Benar ya. Jadi gini. Bersyukur. Ya, bersyukur. Waktu itu ada kejadiannya Mavera, waktu itu malam-malam ya. Malam-malam. Malam-malam, kebetulan dia sakit, dia perlu obat untuk ngilangin pilek sama batuknya. Flu dia. Re, ajak deh ke salah satu tempat apotek di daerah Jakarta Barat. Pasar di depan, Re, ke dalam dulu, dia agak muntah, keluar muntah gitu kan. Muntah, begitu Re balik lagi. Agak lumayan lama juga ya, Re. Lumayan agak lama. Nah, begitu Mak milih obat, Mak bayar, ada beberapa obat yang kita beli. Akhirnya pas kita mau keluar, Mak ngelihat ada bapak-bapak lagi duduk nunduk aja gitu. Itu pas nyampe keluar, Mak ngomong sama Rere, kayaknya dia perlu bantuan deh. Mak nggak tahu kenapa feelingnya Mak kok kenapa ya tuh bapak-bapak duduk sambil nunduk gitu loh. Akhirnya Mak bilang kita masuk lagi yuk. Nah dia nggak taunya datang ke kasir, nanya sama Mbak kasir, deh gitu kata Mbak kasir bilang obatnya nggak ada. Akhirnya dia pergi ke tempat stall untuk kayak macam-macam biskuit gitu kan. Dia liatin, mungkin dia lihat harganya ya, tapi dia taruh lagi. Akhirnya Mak ngomong keputusan sama Rere, kita bantu yuk gitu. Mak ke kasir, Mak bilang, Mbak dia mau bapak itu mau beli apa ya gitu, mau beli obat pengencer darah untuk ibunya gitu. Oh gitu, Mak bilang. Tapi obat itu nggak ada di sini. Obatnya nggak ada di sini, Bu. Ada apotek lain. Gitu. Oh ya udah, Mak bilang sama Rere, kejar di bapak itu, barangkali nggak punya uang. Mak coba bilang, dikasih sedikit aja rezeki dari emak, maksudnya untuk membantu ya gitu loh. Mak bilang sama Rere, akhirnya lari ke depan, nyamperin bapaknya, dikasih dan nerima. Berarti kan memang bener dia feeling butuh ya? Itu loh, feelingnya Mak tuh bener bahwa dia mau beli sesuatu tapi nggak ada materi pada saat itu. Mak bilang sama Rere, kita cari si bapak itu yuk, kalau memang ketemu berarti rezekinya dia bapak itu untuk kita bantu gitu loh. Ternyata ketemu, bapaknya lagi jalan, perjalanannya itu jauh loh. Dari tempat kita di apotek sampai bapak-bapak itu jalan cukup lumayan jauh. Lumayan deh, jauh banget karena dia jalan kaki. Dan kalau untuk orang normal kita aja yang masih sehat itu jauh. Jauh, apalagi ini bapak-bapak umurnya kurang lebih udah 65 tahun deh. 65 tahun deh. Jalannya udah gitu. agak sulit, jalannya juga dia gelap karena matanya juga kurang jelas. Bapak itu juga ada katarak, dia bilang. Setelah itu ketemu, Mak langsung bilang, Pak nyari obat ya Pak, tapi obatnya nggak ketemu, mau nggak saya bantuin cari? Alhamdulillah dia bilang mau. Dia bilang saya obatnya untuk ibu saya, pengencer darah ya Pak. Kok ibu tahu? Saya tanya ke kasir, Mak bilang gitu. Oh ya udah, akhirnya si bapak naik ke mobil kita langsung ke salah satu apotek yang nggak jauh dari sana. Kita putar balik, bilang sama dia, Pak saya anterin ya ke rumah bapak. Dia bilang emang nggak ngerepotin, takut ngerepotin. Mak bilang nih Bi, Mak bilang nggak apa-apa. Mak bilang ayo deh, yang penting bapak ibunya bapak bisa cepat minum obatnya. Dia mau. Begitu tadi karena Mak ngelihat dia lihat biskuit, mungkin untuk mamahnya ya gitu loh. Aku bilang yuk kita mampir ke salah satu market place lah ceritanya gitu. Kita masuk ke sana, taunya rumahnya itu di depan, nggak jauh dari marketplace itu. Kita pilih apa yang dia mau. Saya bilang ambil aja Pak, ambil gitu loh. Bapak itu nggak mau. Nggak mau. Dia bukan tipe yang manfaatin ya. Tipenya emang bener orang baik sih bapak itu, orang baik banget. Dia ambil yang dia mau sama untuk ibunya aja udah. Memang dari pas di apotek itu yang dipegang tuh biskuit. Biskuit yang ditujunya untuk mamahnya. Sampai sana yang diambil itu pertama biskuit emang untuk ibunya. Gitu. Setelah dari situ kita kan kesian juga, maksudnya bapaknya emang nggak makan. Ya kita tawar-tawarin lah, Pak ini mau nggak, Pak ini mau nggak. Akhirnya banyak yang ditolak, ada beberapa yang memang dia suka ya kita. Alhamdulillah
Kita bukannya kita mau pamrih ataupun kita mau pamer, enggak. Maksudnya kita maunya gini loh, sesama manusia harus saling bantu. Jadi jangan melihat orang itu dari posisi jabatan ataupun seberapapun kita punya materi gitu loh. Yang penting kita bisa membantu orang lain. Nah di sini kita datang dong ke rumahnya sampai muter-muter karena dia lupa dan dia baru tinggal di situ gitu loh, lupa. Tapi satpam yang di minimarket itu ngomong, ibu saudaranya ya gitu, karena dia orang baru. Saya bilang, oh iya saya saudaranya, lebih baik saya ngomong kayak gitu daripada panjang gitu. Lupa bu, saya rumahnya ada pohon besar, patokan saya pohon besar nggak jauh dari masjid. Bener ya, dia ngomong kayak gitu. Dia baru dan juga penglihatannya kurang jelas. Jadi minta tolong berhenti dulu boleh nggak biar saya tahu patokannya. Ternyata patokan dia nggak jauh dari musola, di gitu ada pohon besar. Ternyata benar patokannya itu gitu lah. Akhirnya dia bilang, bu nggak usah turun, kan nggak mungkin dia dengan bawa belanjaan yang berat dengan kondisi mata yang seperti itu kita tinggalin gitu loh, kita anterin. Ternyata ya Allah, maksudnya disinilah manusia harus banyak-banyak bersyukur atau siapapun yang ada di sini, para penonton sekalian, bahwa hidup itu harus bersyukur banget. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, sebenarnya buat kita ini semuanya sangat bersyukur untuk menjadi orang yang dikasih Allah kehidupan yang lumayan enak, bisa makan, bisa tidur di tempat yang layak gitu loh. Kalau emak bilang sih dari tempat yang kita datengin ke rumahnya itu, ya Allah, emak aja sampai nangis. Maksudnya dalam arti mak, ya Allah, rumahnya kecil, itu kayak semacam bedeng gitu. Kita bukan menghina masalah bedengnya, tidak layak. Kasihan banget. Oh ibu-ibu udah tua, mata nggak ngeliat, udah gitu manggil ibu haji, manggil emak tuh ibu haji katanya. Datang, makasih banyak ya. Dia ngomong gimana, cuman emak bilang, ya Allah, tempatnya nggak ada tempat tidur yang layak, jadi cuman hanya semacam kasur kecil, udah gitu gelap, lampunya juga redup, nggak ada ventilasi udara, tidak ada kamar mandi, jadi di luar. Emak bilang sama Re, mudah-mudahan kita bisa bantu besok ke depannya lebih banyak lagi. Mudah-mudahan kalau memang misalkan video ini bisa tersebar dan semuanya bisa mau membantu keluarga ini dengan baik, boleh nanti hubungin Mak Vera. Di situ ada bisa DM Instagram atau TikTok emak ataupun YouTube-nya emak. Silakan nanti kalian semuanya bisa berdonasi untuk keluarga ini ya, bapak dan ibu ini ya gitu. Terus kebetulan ini bukan suami istri loh, ibu dan anak. Kemarin aja dia minta beliin obat untuk sakit jantungnya, sakit kolesterolnya, sakit ngencer darahnya ya. Betul. Sama untuk badannya gatal-gatal, ternyata banyak gatal-gatal. Nah hari ini kita juga mau datang lagi, ini udah hari ketiga kali kita datang ke sana, mau nganterin pesanan ibu ternyata doyan kurma sama doyan markisa, sirup markisa. Jadi kita mau bawain buat ibu, mudah-mudahan ibu juga ditambah kasih kesehatan ya, bapak juga dikasih kesehatan. Udah juga ada titipan dari Pak Uya menitipkan untuk rezeki untuk Pak Leo dan ibu gitu. Pokoknya nanti kita lihat kondisi rumahnya seperti apa. Kalau memang kalian berminat mau membantu, yuk kita ke sana. Betul. Oke, assalamualaikum. Kita ke sana yuk. Tetaplah jadi orang tahu diri. Karena orang tahu diri itu sudah pasti baik, tapi orang baik belum tentu tahu diri. Hidup di dunia itu jangan pernah menghina orang, jangan pernah meremehkan orang atau merendahkan orang. Lihat kan, Allah angkat derajat saya. Itu omongan saya suka nyeletuk dalam diri saya, atau saya suka ngomong sama teman-teman saya, ayo beramal. Gak ada salahnya kok beramal. Tenang, jangan pernah takut. Lo aja nabung di bank aja berbunga, masa nabung sama Allah lo gak dikasih bunga?